Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta,
Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini bisa belajar dari orang kusta ini, bagaimana sikap kita ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, ketika kita mengalami pergulatan yang besar di dalam kehidupan kita, mungkin kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kita hari ini belajar dari orang kusta ini, bagaimana sikap kita seharusnya. Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Allah. Si kusta tadi dikatakan dalam Injil, dia tersungkur. Dia menyembah Yesus betul-betul dengan seluruh hidupnya. Karena itu kita pun juga harus sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ada banyak orang ketika berhadapan dengan Allah, justru orang ini bersikap sombong dan angkuh. Banyak itu yang terjadi. Seolah-olah yang butuh adalah Allah, seolah-olah Allah butuh manusia. Padahal sebenarnya kitalah yang butuh berkat-berkat dari Allah. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk merendahkan diri kita, untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, punya jabatan apapun, tapi ternyata di hadapan Allah kita ini bukan apa-apa. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mau merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar juga dari perkataan si kusta ini. Katakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dengan kata lain, inilah iman yang sebenarnya. Ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, walaupun kita mengalami pergulatan yang besar dalam hidup kita, tapi seringkali kesalahan yang dilakukan manusia apa? Dia memerintah Allah. "Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau ini." Bahkan bisa jadi ngancam. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, lihat besok, saya tidak akan ke gereja lagi. Itu yang terjadi. Itulah bentuk kesombongan manusia di hadapan Allah. Karena itu kita hari ini belajar dari orang kusta ini, bagaimana ketika kita memohon sesuatu kepada Allah. "Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan berkehendak, biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi." Sebenarnya melalui perkataan ini kita menunjukkan iman kita. Ketika kita mengatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan izinkan, jika Tuhan berkehendak, biarlah itu terjadi." Dengan kata lain, kita mengungkapkan iman kita bahwa kehendak Allah itu pasti yang terbaik di dalam hidup kita, apapun itu.
Karena itu kita hari ini belajar dari si kusta ini, bagaimana ketika kita memohonkan sesuatu kepada Allah, serahkan hidup kita kepada Allah. Percayalah, apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah sikap rendah hati, sikap iman, untuk sungguh-sungguh percaya akan penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita.